Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya pada siang hari ini sehingga kita dapat berkumpul bersama pada acara kajian Zuhur Indosat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya tetap istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Pak Ustadz Nanang Mubarak yang akan menyampaikan materi kajian siang hari ini adalah dengan judulnya Ultimate Motivation atau Ulul Himmah. Tanpa panjang lebar kami persilahkan pada Pak Ustadz Nanang untuk menyampaikan materinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashkurullaha wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, hadirin ikhwan akhwat rahimani rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehat, kesempatan waktu luang, dan yang paling tinggi adalah taufik, yaitu adalah Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan dan kebaikan, dan ini merupakan bukti bahwa kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga betul kita merupakan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, tema kita siang ini adalah ulul himmah, atau bahasa Inggrisnya atau bahasa Sundanya apa tadi? The ultimate motivation, atau motivasi yang sangat luhur, tinggi, mulia, puncak. Nah, kita pendekatannya sekarang adalah bahasa Arab, agar kita tidak terjebak juga dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris, padahal dalam bahasa Arab pun ada. Dan kalau berbahasa Arab berarti kita harus belajar sedikit bahasa Arab, boleh ya? Karena Al-Quran bahasa Arab. Kemudian nanti di dalam surga pun gak ada bahasa yang lain kecuali hanya bahasa Arab. Ahli surga atau ahli neraka, dua-duanya itu bahasa Arab. Jadi jangan kalah dengan ahli neraka. Ahli neraka pakai bahasa Arab nih, jadi sama-sama bahasa Arab. Maka jangan kalah dengan ahli neraka. Karenanya kita sedikit belajar, ada pendekatan bahasa Inggris dan ada pendekatan bahasa Arab. Karena kita kajian, indah kiranya kalau kita juga adalah memahami tentang bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya adalah the ultimate motivation. Dalam bahasa Arabnya adalah ulul himmah atau al-himmatud dani atau himmatul aliyah. Kita ingin memahami dulu makna al-himmah. Al-himmah di dalam bahasa Arab, di dalam kamus dari kata hamma, yuhimmu himmatan, atau hammama yuhammimu himmatan, sama. Atau ihtimama hammama yuhammimu ihtimaman, atau hamma yuhimmu himmatan. Nah, apa maknanya? Kita ingin mempelajari bahasa ini sehingga keluar dari sini kita memahaminya dengan jelas. Semoga pula dengan memahami materi ini Allah menambah kepada kita semangat untuk bekerja, semangat untuk memperbaiki diri, dan meluruskan cita-cita, target, obsesi, dan motivasi dalam rangka hidup atau bekerja. Kata para ulama, kata al-himmah ini terdiri dari 3 aspek, 3 unsur, 3 cakupan. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak lengkap atau disebut dengan himmah. Di luar sana sering kita mendengar kata ihtimam, kata-kata urgensi. Sesuatu yang jadi fokus, sesuatu yang jadi konsentrasi dalam hidup kita. Nah, himmah ini terdiri dari 3 cakupan. Yang pertama an-niyah. Biar mudah dihafal,
Yang pertama an-niyah, kita ucapin ya, an-niyah. An-niyah. Yang kedua al-iradah. Al-iradah. Yuk kita sama-sama biar yang ngantuk bangun. Biar juga mampu masuk ke otak bawah sadar kita. Al-himmah ini terdiri dari 3 cakupan. Yang pertama an-niyah. An-niyah. Yang kedua al-iradah. Al-iradah. Yang ketiga al-azimah. Al-azimah. Yang pertama apa? An-niyah. Yang kedua? Al-iradah. Yang ketiga? Al-azimah. Kalau ditutup kira-kira hafal gak? Hafal ya? Coba cek. Tutup dikit. Yang pertama? An-niyah. Yang kedua? Al-iradah. Yang ketiga? Al-azimah. Bentar, saingan. Duduk bang, duduk sini. Ya. Ya. Yang pertama apa? An-niyah. An-niyah. Niyah ini kata para ulama mencakup perbuatan hati. Mencakup apa? Perbuatan hati. Kalau kita hanya sekedar niat, itu berarti masih urusan hati. Yang kedua iradah. Iradah ini adalah sudah masuk ke pikiran. Dia sudah menguasai pikiran. Dalam bahasa trainingnya apa? Sudah masuk ke otak bawah sadar. Mimpinya itu adalah cita-citanya. Mimpinya itu adalah, dreamnya itu adalah tujuannya, targetnya, motivasinya, motifnya. Nah, niat perbuatan hati, iradah perbuatan pikiran. Nah, ini semua tidak lengkap kalau tidak ada yang ketiga yang disebut dengan azimah. Azimah ini adalah perbuatan panca indera, fisik, atau sering disebut dengan aksi. Nah, niat perbuatan hati, iradah perbuatan pikiran, azimah ini sudah terwujud jelas penampakannya dengan perbuatan panca indera. Jadi himmah ini terdiri dari hati, pikiran, dan perbuatan. Ini adalah himmah. Jadi himmah adalah apa? Niat, keinginan yang sudah melingkupi sudah memuncak, sudah menguasai pikiran, otak bawah sadar, dan dibuktikan dengan atau diwujudkan dengan perbuatan, aksi. Jadi kalau salah satunya nggak ada, maka tidak disebut al-himmah. Sederhananya, himmah ini adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah motivation. Tidak disebut motivation kalau minimal tidak melingkupi 2 hal dalam bahasa Inggris. Kurang ya. Yang pertama motif, yang kedua action. Atau motivasi itu adalah 2 kata. Motif dan aksi. Motif saja tanpa aksi, maka tidak disebut motivasi. Atau aksi tanpa motif, maka juga tidak disebut motivasi. Contoh, ada motif, tidak ada aksi. Disebut apa tuh? Disebut dream. Atau penghayal. Mimpi saja. Andaikan Andai-cadeci itu judul apa ya? Andaikan aku mencintaimu atau demi cintaku padamu, dunia terasa milik berdua, yang lain kontrak. Tuh, andaikan. Dia penghayal berat. Andaikan saya menjadi presdir Indosat, andaikan, maka saya akan melakukan ini. Andaikan saya jadi gubernur Jakarta, maka banjir beres, macet beres. Ternyata setelah jadi gubernur gak beres. Andaikan saya jadi presiden, maka semuanya beres. Seperti itulah tamanni, hayalan. Ini baru motif. Ada motif, tidak ada aksi, itu penghayal. Tapi ternyata aksi tidak ada motif, maka disebut apa tuh? Ada aktivitas, tapi tidak ada tujuan. Disebut apa kira-kira? Pengacara. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak acara. Pengacara ya. Pengangguran banyak acara. So sibuk. Seperti bekerja, tetapi tidak ada bekerja. Seperti sibuk, tetapi tidak ada target, tidak ada tujuan. Hasilnya tidak ada apa-apa. Kata Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ketika umat Islam dalam hidupnya
memakai, memakan, meminum, memakai produk-produk yang bukan dari hasil tangannya, bukan dari hasil dalam negerinya, maka sesungguhnya umat Islam itu tidak bekerja. Maksudnya apa tidak bekerja? Dia menghasilkan. Ketika umat Islam dalam hidupnya mencakup atau memakai produk-produk luar negeri, produk-produk luar negeri yang notabene-nya apa itu? Bukan dihasilkan oleh tangan-tangan generasi Islam, maka kata Yusuf Al-Qaradawi, maka umat Islam itu tidak bekerja. Dia hidup tapi tidak bekerja. Coba lihat bahan baku dari pakaian kita kira-kira hasil dari buatan tangan-tangan negeri Muslim atau negeri sono? Sono. Sono India. Termasuk perusahaan kita ya? Oh jangan direkam nih. Qatar gak apa-apa ya? Dulu? Singapura. Indonesia. Nah. Sekarang Indonesia. Qatar. Qatar, bukan Indonesia ya? Campuran. Campuran. Nah teman-teman, kalau produk-produk kita bukan buatan dari tangan kita sendiri, maka disebut kita tidak bekerja walaupun berangkat pagi pulang petang. Karenanya materi ini adalah semoga menginspirasi diri kita agar keluar dari acara ini atau kajian ini adalah kita semakin termotivasi untuk melahirkan karya, untuk melahirkan prestasi dari tangan-tangan kita. Berarti kita telah bersyukur kepada Allah karena Allah telah berikan anugerah kepada kita. Nah, untuk mensyukurinya salah satunya kita perlu suntikan. Suntikannya materi siang ini adalah disebut dengan materinya apa? Al-himmah. Apa arti himmah? Pendek kata motivasi atau obsesi. Bahasa Tangerangnya adalah desire. Itu ya apa ya? Keinginan, hasrat. Hasrat yang memuncak. Yang bukan hanya keinginan, tapi sudah menguasai pikiran. Lalu dia kekeh, ngotot, tekad untuk mewujudkannya. Itu harus berarti himmah. Jadi kalau kita hanya ingin saja, atau hayalannya, keinginan sudah menguasai hayalan pikirannya, tapi tidak dibuktikan dengan aksi, itu tidak disebut himmah. Disebut himmah ketika memiliki 3 aspek. Mari kita sebutkan satu. Yang kedua, Al-iradah. yang ketiga, irodah. Hati, pikiran, dan perbuatan. Itu disebut dengan himmah. Himmah ini dalam Quran banyak tempatnya, dalam hadis banyak. Mari kita ambil salah satunya yang terdapat di dalam surat Yusuf. Surat keberapa surat Yusuf? Pokoknya dalam Quran aja ya. Astagfirullahaladzim. Ini Muslim semua kan? Surat Yusuf surat keberapa? Ya Allah. Kayaknya pernah baca surat Yusuf kan? Pokoknya pernah baca kan? Pernah lewat kan? Suratnya ke keberapa gak penting. Penting lewat gitu ya. Surat Yusuf adalah surat ke 12. Setelah surat, nah lo lihat lagi. Surat apa? Surat Hud. Sebelumnya Taubat. Sebelumnya Yunus itu baru Taubat. Sebelumnya Al-Anfal terus, Al-A'raf terus, Al-An'am terus, Al-Maidah terus, An-Nisa terus, Al-Imran terus, Al-Baqarah terus. Jadi surat yang kedua, surat kedua apa? Surat apa? Al-Baqarah. Jangan nyontek lagi nih. Ya sampai surat pertama apa? Al-Baqarah. Baik, surat ke-12 ayat ke-24 di dalam Quran Allah firmankan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dari kata hamma, yuhimmu hammatan atau himmatan. Mari kita baca artinya. Sesungguhnya wanita itu, ini cerita tentang siapa sih? Nabi Yusuf digoda dengan Ratu Zulaikha. Ratu atau istrinya Raja Mesir. Tapi sering dikatakan dalam doa nikah kita apa ya? Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Padahal Zulaikha adalah istrinya raja, bukan istrinya Nabi Yusuf. Bahkan mohon maaf,
agak kasar, mohon maaf. Dia yang menggoda Nabi Yusuf, berarti dia punya hasrat, punya niat. Kata Allah, walaqad hammat bihi. Sesungguhnya ketika wanita, siapa wanita di sini? Zulaiha itu telah bermaksud. Nah, bermaksud di sini baru apa? Niat. Baru niat. Ya, bermaksud melakukan perbuatan yang keji dan kotor. Sudah paham ya? Gak usah terjemahin ya. Bujangan udah paham ya? Udah nikah sama di sini kan? Kalau bujangan kan langsung penghayal kan? Nah kalau kita yang sudah menikah kan udah gak menghayal lagi. Maaf yang bujangan ya. Sesungguhnya wanita itu bernama Zulaikha telah berniat. Artinya apa? Bermaksud melakukan perbuatan itu. Wah, ulama juga gak berani menyebutin nih. Atau terjemah debak ya, gak berani menyebutin. Tapi kalau ada tafsir berani disebutin. Melakukan perbuatan itu. Itunya tolong cari sendiri. Itu dengan Yusuf. Bahkan dalam tafsirnya jelas. Zulaiha menyeret Yusuf dimasukin ke kamar pribadi khosok. Kamar pribadinya di dalam istana, lalu kunci rapat, hordengnya ditutup, jendela ditutup, hanya tinggal berdua. Jangan ragu-ragu apa sih? Hanya tinggal berdua. Kalau baru nyeret saja baru niat. Tetapi ketika sudah meminta, ketika sudah hasratnya, niatnya sudah memuncak kepala, sehingga dibuka semua, mohon maaf, dibuka semua helai lembaran kainnya sehingga tidak menutupi anggota tubuh sedikit pun. Kayak kata begitu, lalu narik Yusuf sambil mengatakan dalam tafsirnya begitu, wahai Yusuf, jika engkau tidak mau tidak mau itu dibantu, makasih ya. Tidak mau atas keinginanku, maka aku akan masukkan engkau ke dalam penjara. Aku akan laporkan kepada tentaraku, kau akan ditangkap dan kau akan dimasukin ke dalam tentara. Bayangkan seorang wanita cantik, ratu, bahasa Sundanya apa? Princess ya. Ratu, kaya raya, cantik. Kemudian minta kepada Yusuf. Tolong bayangin Yusufnya adalah yang laki-laki di sini. Apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Terima atau enggak? Terima atau tolak? Ayo laki-laki sejati. Nih dalam Quran kata Allah. Nih dalam Quran kata Allah. Wahamma biha. Apa artinya? Dan Yusuf pun berkeinginan, bermaksud. Berarti tergoda gak? Tergoda gak? Tergoda. Nabi Yusuf aja bilang tergoda. Hendak mau, ingin. Dipaksa. Atau alasan tidak dipaksa. Karena ditarik, gak ada yang lainnya, gak ada orang lain di dalam kamar. Mohon maaf punten. Sudah tidak ada yang menutupi auratnya. Laki-laki normal, tolong jawab. Terima atau tolak? Ini tak waduh nih kayaknya nih. Tak waduh kayaknya pura-pura nih kayaknya nih. Mohon maaf jujur. Kalau gak ada siapa-siapa, bujangan lagi kira-kira terima gak? Bujangan yang tanya. Belum ngalamin. Kenapa belum ngalamin? Oh mau digoda. Ini dalam Quran kata Allah, wahamma biha, dan Yusuf pun akhirnya berkeinginan. Tapi baru sampai mana? Dalam 3 aspek, ingin itu apa? Niat. Oke. Sekali kalau Zulaiha sudah tingkatan mana? Ada hasrat, gitu ya. Ingin ketika Yusuf lewat, kemudian berkeinginan kan, syahwatnya memuncak, kemudian menginginkan. Dan membayangkan, menghayalkan sudah menguasai apa? Pikiran. Dan sudah melakukan tindakannya apa? Nyeret Yusuf masuk ke dalam kamar. Oke. Tutup pintu, kunci rapat. Lalu dibuka dan ditarik. Kemudian ngomong. Itu sudah hama bener. Hama itu dalam bahasa kita apa hama? Itu padi ada hama. Oh. Apa artinya? Mengganggu.
Jadi ada hama positif, ada hama negatif, ada virus positif, virus ini virus apa? Negatif. Bahasa anak muda apa? Bahasa anak muda. VMJ. Apa tuh? Virus merah jambu. Virus merah ya untuk anak muda. Kalau kita udah lewat nih yang nikah. Yang nikah udah lewat. Tua nih. Makanya nggak Hah? tahu. Makanya Nggak tahu. nggak tahu. Baik. Di dalam Quran ini Yusuf pun berkeinginan, tapi belum sampai kepada tindakan. Masih sampai mana? Pikiran. Niat dan menguasai pikiran. Sudah menghayal. Tetapi kata Allah, laula an ro'a burhana rabbih. Seandainya tidak ada burhan. Apa burhan di sini? Ilham. Oh, ilham. Apa burhan di sini apa? Petunjuk. Petunjuk di sini apa? Kata para ulama sesuai dalam tafsir kitab Ibnu Katsir disampaikan bahwa burhan di sini apa? Ketika Yusuf berkehendak, berkeinginan, sudah berniat mau, tetapi Allah berikan burhan. Burhannya berupa apa? Allah tampakkan seolah Nabi Yusuf melihat wajah ayahnya. Wajah ayah itu memerah, marah sambil mengatakan seolah terngiang kata-kata itu. Wahai Yusuf, apakah engkau tega melakukan perbuatan keji? Bukankah engkau tahu engkau keturunan Nabi? Siapa ayahnya? Daud. Ayah siapa? Daud itu Yakub. 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 Atasnya lagi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tadi banget pura-pura lupa nih. Pura-pura lupa tuh pura-pura ingat ya. Pokoknya keturunan seorang nabi. Dan tanda-tanda kenabian itu telah ada pada dirimu. Apakah engkau mau melakukan perbuatan bejat itu? Melihat wajah ayahnya, Burhan, memerah tanda marah dan mengatakan sedemikian, akhirnya Nabi Yusuf jadi gak? Enggak jadi. Gak jadi, akhirnya lari dan dikejar oleh jangan pura-pura apa? Dikejar oleh Zulaiha sampai sobek baju bagian depan bagian belakang. Benar atau salah? Depan atau belakang? Bagian belakang. Dan ini membuktikan ketika diadili oleh suami si Zulaiha datang, ketika ditanya, betulkah engkau yang apa yang disampaikan oleh istriku bahwa engkau adalah, mohon maaf, memaksa istriku untuk melakukan itu melakukan itu. Nabi Yusuf mengatakan tidak, bahkan istrimu yang mengajak melakukan itu. Si istrinya ngomong enggak, dia mau, dia yang yang narik, blablabla, begitu alasannya. Akhirnya para hakim termasuk raja, si suami dari Zulaiha ini bilang, apa buktimu? Akhirnya Nabi Yusuf membalikan badannya, ternyata apa? Sobek baju bagian belakangnya dan mengatakan, jika sobek bagian depan berarti aku yang menginginkan dan dia yang menarik tubuhku dari depan. Berarti aku sedang hadapan. Tapi karena sobek bajuku bagian belakang, berarti ketika itu aku sedang lari dan ditarik olehnya. Para hakim mengatakan yes, bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah, tapi tetap karena kebencian si Zulaiha, karena hasratnya tidak tersalurkan, akhirnya tetap Nabi Yusuf dipenjara. Sebagaimana firman Allah yang lain apa? Aku lebih mencintai penjara daripada melakukan perbuatan yang itu. Jangan ragu dong. Yang su wal fahsya, seperti itu. Nah, ikhwan wa akhwat yang bersama Tuhan Allah, di sini hamma artinya obsesi, hasrat, niat. Kalau Zulaiha sudah apa? Sudah pada tindakan aksi, tapi Yusuf masih tindakan niat. Karenanya di dalam sebuah hadis, mungkin sahabat sekalian pernah mendengar, barang siapa yang berniat melakukan keburukan
kejahatan, maka belum dicatat sama Allah sampai niat itu sudah dibuktikan, dikerjakan dengan perbuatan, dan itu dicatat hanya satu. Jadi kalau kita baru niat melakukan lalu tidak jadi, kita tidak dicatat bahwa kita sudah melakukan perbuatan buruk. Berdasarkan peristiwa ini juga, Yusuf tidak dikategorikan pendosa atau maksiat karena masih tingkatannya niat. Tetapi barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, maka Allah sudah mencatat satu kebaikan walaupun tidak dilaksanakan. Tetapi jika dilaksanakan, maka Allah akan mencatat dengan satu kebaikan, bahkan akan dilipatkan, akan menjadi 10, bahkan juga kata Rasul di hadis yang sama akan dilipatkan, akan menjadi 700, bahkan tak terhingga. Ingat, 1, 10, 700, bahkan tidak terhingga. Kenapa? Pahalanya kok beda-beda? Kenapa kira-kira? Kan kalau niat hanya satu kan? Kalau sudah dilaksanakan, pahalanya bisa 1, bisa 10, bisa 700, bahkan tak terhingga. Pertanyaannya, kenapa Rasul menyampaikan aneka ragam balasan, aneka ragam pahala? Ikhlasan. 1, dari keikhlasan. 2, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari Perbuatan. yang sering dibahas kita. Niat. Dari niat udah lewat. Niat kan cuma satu kebalasannya. Ini ketika sudah dilakukan dengan perbuatan, balasannya bisa 1, bisa 10, bisa 700, bahkan bisa tak terhingga. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Perbuatan itu bisa berubah, pahalanya bisa beda-beda. 1, 10, 700, tak terhingga. Kenapa kira selain niat ikhlas? Selain keikhlasan apa? Usaha. Bahasan kita. Himmah. Himmah. Makna di sini himmah apa? Kesungguhan. Jadi bisa jadi nih, gurunya sama, materinya sama, tempatnya sama, waktunya sama. Hasilnya bisa berbeda. Ada yang dapatnya cuma 1, dapatnya 10, dapatnya 700, dapatnya tak terhingga. Tergantung apa? Selain keikhlasannya, kesungguhan kita. Karenanya kita pun bisa, siapa yang sudah nonton film Guru Bangsa Hos Cokro Aminoto? Punya 4 mutarobi Hos Cokro Aminoto. Mutarobi pertama namanya Agus Salim. Ini pernah nonton belum nih? Ya Allah ya Rab. Belum ngasih ada belum nih? Belum sampai dari peredaran. Nonton Guru Bangsa ini apa namanya? Film peradaban, film sejarah. Hos Cokro Aminoto. Perjuangan. Beliau adalah pahlawan kemerdekaan karena ikut serta dalam menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Hos Cokro Aminoto sebagai guru, sebagai murabi memiliki 4 mutarobi besar. Yang pertama adalah Kiai Haji Agus Salim. Beliau sebagai politikus Islam. Yang kedua, Soekarno. Beliau menjadi presiden dan mendirikan partai PNI. nasionalis, PNI. Kemudian yang ketiga, Semaun. Bukan Samiun. Apa? Samaun ya? Samaun. Gurunya sama, Cokro Aminoto, tapi Samaun mendirikan Partai Syarikat Islam Merah atau disebut dengan komunis. Partai Komunis. Yang ketiga adalah Kartosuwiryo. Ingin mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh gurunya tentang membuat pemerintahan sendiri berdasarkan Islam yang disebut dengan Darul Islam. Satu guru, hasilnya sama atau beda? Agus Salim jadi apa tadi? Politikus Islam, pernah menjadi Perdana Menteri. Yang kedua, Soekarno pernah menjadi presiden dan mendirikan
Partai Marhainis atau nasionalis yang sekarang cikal bakalnya menjadi PDI. PDIP. PD, dulu PDI sekarang PDIP. Yang ketiga Samaun, ini cikal bakal Partai Sosialis dan Komunis dulu Partai PKI. Pernah juga antek-anteknya pernah membuat PRD. Apa PRD? Demokrat. Nah, sekarang ada di Demokrat. Itulah Pak. Kemudian ada siapa tadi? Kartosuwiryo. Keempat-empatnya sama, pernah tinggal di satu rumah dengan kos-kosan atau ngontrak di rumah Kartosuwiryo karena sering berinteraksi, akhirnya 4 orang ini menjadi tokoh. Satu Morobi, 4 tokoh. Hasilnya beda gak? Beda. Bisa jadi dari sini pun keluarnya beda nih. Satu pohon mangga, apakah semuanya manis semua? Enggak. Begitupun ternyata dalam hadis Nabi tadi, ketika seorang melakukan niatnya dalam kebaikan, pahalanya bisa dapat 1, dapat berapa lagi? 10, dapat berapa lagi? 700, dapat apa lagi? Banyak. Dapat tak terhingga. Itu tergantung saling keikhlasan apa? Kesungguhan kita. Atau beban yang kita hadapi semakin terbebani, maka pahalanya semakin berat. Pahalanya semakin banyak. Dari sini Allah berfirman, kulu ya'mal ala syakilati. Atau dalam kaidah para ulama mengatakan al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu tergantung kepada masyaqqah. Apa masyaqqah? Masyaqqah. Syaklah. Atau masyaqqah. Apa masyaqqah? Yallah. Masyaqqah. Beban. Tergantung berat ringannya beban. Masyaqqah adalah beban. Semakin berat bebannya, pahala semakin besar. Maka dikategorikan 1, 10, 700, tak terhingga. Tergantung ringan beratnya beban. Jadi keluar dari sini, kalau nanti ada atasan kita memberi tugas yang berat, maka terima dengan lapang dada. Berarti pahalanya banyak dan besar. Takbir. Ketika bebannya tugasnya ringan, justru harus sedih. Dan harus iri kepada orang yang diberi tugas yang berat. Jangan iri kepada orang yang diberi tugas ringan. Pak, kenapa saya dapat tugas yang berat, sedangkan teman saya ringan? Jangan iri kepada yang ringan. Irinya kepada yang berat. Kenapa kira-kira? Al-ajru, yuk baca. Al-ajru biqadri al-masyaqqah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu tergantung kepada berat ringannya beban atau tugas. Nah, dari sini sesungguhnya kita tidak perlu menuntut kenaikan gaji. Mohon maaf, bukan melarang kita demo. Kita juga kan aktivis, betul. Kita pun tidak perlu menuntut dipromosikan. Kenapa kira-kira? Karena siapa yang sungguh-sungguh kerjanya, kinerjanya, tentu penilaiannya gede gak? Ketika kinerjanya bagus, dipromosikan gak? Ketika dipromosikan, gaji ikut naik gak? Oke, ada pertanyaan enggak Pak Ustadz? Yes, enggak. Oke, itu dari kacamata dunia. Sekarang mari kita lihat dari kacamata basyirah ruhiyah kita. Sesungguhnya semakin berat kewajiban kita, tugas kita, maka semakin banyak pahalanya. Allah tidak salah mencatat. Maka sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang beriman, sholat apa? 2 sholat kan? Sholat apa yang pertama? Subuh dan Isya. Kenapa Isya? Dalam riwayat lain asar, sholat asar. Riwayat yang lain. Tapi riwayat yang lain adalah Isya dan subuh. Kenapa Isya? Karena sudah pada ambang lelah, capek, ngantuk. Pada subuh hari masih ngantuk. Maka tegas, orang yang sulit melaksanakan 2 sholat itu dikategorikan ada sifat apa? Sifat nifak. Apa nifak? Munafik. Kenapa? Karena emang berat. Tetapi pahalanya besar kan? Sampai-sampai ada hadis Nabi, man shalla raka'ataini
Barang siapa yang sholat 2 rakaat, sholat fajar maksudnya. Apa sholat fajar di sini? Ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mengatakan sholat sunnah qobla subuh. Maka pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ucapin subhanallah. Pahalanya besar gak? Kenapa pahalanya besar? Karena bebannya berat. Lagi ngapain? Lagi ngantuk, lagi tidur. Nah karenanya pahala terbesar orang yang berinfak sedekah adalah apa kira-kira? Yallah. Ada 2. Yang pertama adalah ketika kita sangat amat mencintai harta kita, lalu kita infakkan. Apa tuh dalam Quran? Laisal dalam Quran? Yallah. Tolong bantu. Bukanlah kebaikan itu kecuali engkau memberikan sesuatu yang kau cintai. Apa? Ayat dalam Quran. Tolong cari PR ya. Ya itulah pokoknya ya. Jadi ketika kita sangat amat mencintainya, lalu kita berikan, itu sangat besar pahalanya. Kenapa kira-kira? Karena kita sedang mencintainya. Kita sedang butuh. Atau yang kedua, kita sedang tidak punya, lalu kita infak. Dalam surat Al-Imran tuh. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang akan salah satu termasuk golongan ahli surga adalah orang yang menginfakkan baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Dalam keadaan ringan maksudnya dalam keadaan berpunya ringan, gampang. Tapi dalam keadaan berat maksudnya tidak punya, itu pahala jauh lebih besar. Karenanya kita memberi kepada orang yang meminta dengan memberi bantuan kepada orang yang ingin berhutang kepada kita, pahalanya sama atau beda? Kita memberi bantuan kepada orang yang meminta-minta, dan kita memberi bantuan kepada orang yang berhutang, minta hutang kepada kita, lalu kita beri bantuan. Mana pahala yang lebih banyak? Kepada orang yang berhutang atau orang yang meminta-minta? Orang yang berhutang. Itu dalam fikih jadi begitu. Kita harus mengutamakan orang yang meminta hutang kepada kita. Berarti kenapa meminta hutang kepada kita? Karena ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang butuh, daruri, minta kepada kita. Mestinya walaupun dia malu pada dasarnya, tapi ada kebutuhan mendesak, lalu dia meminjam kepada kita. Maka jauh lebih afdal mendahulukan daripada orang yang datang kepada kita memelas dan minta, walaupun mengatakan belum makan 3 hari. Pahalanya jauh lebih besar, lebih banyak kepada orang yang minta pinjaman, minta hutang kepada kita. Jangan dijadikan dalil ya. Oh, kata Pak Ustadz, tolong dong minta saya minta pinjaman. Bukan begitu maksudnya. Minta pinjaman yang daruri. Apa yang daruri? Mendesak, darurat. Bukan sekadar untuk, mohon maaf, buat makan, gue gak punya duit nih, mau makan nih. Wah, itu berarti harus boros atau harus boros. Maksudnya boros karena hari tidak punya uang harus makan. Maksudnya yang darurat. Baik, teman-teman, ini baru membahas masalah judul. Udah habis waktunya. Ya Allah, waktu udah baru bahas masalah judul nih. Ya Allah. Kita belum sampai kepada bahwa himmah atau apa tadi himmah? Motivasi itu kata para ulama ada 2. Pertama himmatul aliyah atau disebut ulumul himmah dalam judul kita, atau the ultimate motivation. Yang kedua himmatud daniyah. Aliyah, apa arti aliyah? Ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Atas. Ada sekolah tingkat pertama, ada sekolah tingkat atas. Aliyah artinya atas. Himmatul aliyah berarti obsesi yang puncak, yang tertinggi. Obsesi yang puncak, yang tertinggi, yang tinggi, yang mulia. Lawannya daniyah, apa arti daniyah? Yang rendah. Jadi arti dana yakni
Daniyatan atau dunia artinya rendah. Jadi kalau ada orang yang minta proposal dana, dia sedang merendahkan dirinya. Karena arti dana apa artinya? Rendah. Dana yakni daniyatan atau dunia artinya rendah. Atau yang di bawah. Atau remeh. Atau hina. Atau yang diinjak. Berarti orang yang minta-minta dana atau uang kepada orang lain, dia sedang menghinakan dirinya. Karenanya Rasul melarang orang Islam meminta-minta kepada makhluk atau kepada yang lainnya. Karena kata Rasul di akhirat kelak orang yang meminta-minta, apa namanya? Mukanya diapain? Diseret. Jadi orang yang meminta-minta dana artinya sedang meminta apa? Meminta kerendahan. Meminta apa? Merendahkan, melecehkan, menghinakan, atau diinjak-injak. Karena artinya begitu kira-kira. Nah, kalau begitu kita harus memiliki himmah yang mana? Aliyah atau daniyah? Aliyah. Kita memiliki motivasi tinggi atau motivasi rendah? Tinggi. Sampai-sampai kata para ulama, ulul himmah minal iman. Ini kata ulama salafus soleh. Cita-cita tinggi atau obsesi tinggi, motivasi tinggi itu adalah sebagian dari iman. Maksudnya apa kira-kira? Orang beriman, orang Islam harus memiliki cita-cita yang tinggi. Jangan yang ecek. Ecek kata Rasul apa? Min husni samil mari tarku malayanihi. Tanda-tanda kesempurnaan Islam atau iman seseorang adalah dia mampu meninggalkan perbuatan yang ecek-ecek, yang rendah, yang hina, yang tidak ada manfaatnya. Itulah makanya kata para ulama, ulul himmah minal iman. Cita-cita yang tinggi, obsesi tinggi, motivasi tinggi adalah sebagian dari iman. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya tentang ayat-ayat dalam Quran tentang ulul himmah, dalam hadis pun begitu. Bentar, ada iklan. Baik. Ana ingin sampaikan hadis terakhir, bukan maksudnya hadis di pada pertemuan akhir ini. Kenapa kita harus memiliki himmah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, hadis riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bil syahawat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang syahwat. Surga jalannya dihiasi dengan apa tadi? Sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Tetapi neraka dihiasi jalannya dengan sesuatu yang menyenangkan syahwat atau kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang negatif. Karenanya kata para ulama dan kata Rasul, kita memiliki ulul himmah. Kita memiliki obsesi, cita-cita, niat, obsesi dan tindakan yang tinggi, yang keras, atau apa namanya, mujahadah yang tinggi. Kenapa? Karena memang surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci sama jiwa. Tadi sholat subuh pahalanya tinggi, harus malam-malam hari. Kemudian zakat, ketika habis gajian langsung keluarkan zakat. Padahal itu adalah jerih payah dari keringat kita, harus dikeluarkan. Haji atau umroh, ketika kita sudah banyak uang, kenapa harus haji umroh? Padahal capek-capek ngumpulkan hari ini. Kemudian udah ngumpulin tabungan, kenapa harus nikah? Dikeluarkan dong katanya, kata para bujangan begitu. Sehingga banyak orang yang melalaikan nikah. Karena apa? Memiliki himmah yang daniyah atau aliyah? Daniyah. Nah terakhir, agar kita termotivasi untuk memiliki himmatul aliyah adalah di dalam hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, inna fil jannati sungguh dalam surga itu darajatun, ada derajat, ada tempat, ada posisi la yanaluha yang tidak akan tersentuh, yang tidak akan diraih, yang tidak akan bisa didapatkan illa kecuali ashabul hamum. Apa hamum tadi? Himmah. Apa himmah? Yang memiliki kesungguhan dalam bekerja. Kata Abu Hurairah di sini, alhamu fil ma'isyah, kesungguhan di dalam bekerja. Sampai dia lelah, lemah, letih, lesu, lemes, leles, liar, lapar, lungse, lunglai, lebay, lemot, lola, loadingnya lama. Apalagi? Sampai sejauh itu kata Allah, kata Rasul, maka kelelahannya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Ini saja, semoga ada kebaikannya. Ini belum masuk ke
ayat-ayat Quran dan hadis tentang dua macam himmah tadi dan konsekuensi atau akibatnya. Tetapi sementara semoga Allah berikan kepada kita inspirasi agar kita senantiasa memiliki ulul himmah atau cita-cita, obsesi, motivasi yang tinggi. Karena godaan jalan masuk ke dalam surga itu amat sangat berat dan seringkali dikalahkan dengan kepentingan duniawi. Semoga dengan himmah yang tinggi ini kita mampu menyingkirkan halangan-halangan, tantangan, masalah yang dianggap berat, tetapi itu ternyata menjadi menjadi kesempatan kita untuk mendulang pahala yang banyak. Afu minkum. Kalau ada diskusi silakan saya kembalikan kepada MC. Kalau ada, sementara Anda tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan aja dari Iwan atau Awad ya. Ada mau bertanya nggak? Kesempatan satu kali aja, karena waktu sudah terbatas. Ini. Betul. Ada? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada? Foto? Nggak ada Pak Ustadz kayaknya. Oh, nggak ada. Ya. Udah. Baik. Ada foto dulu. Laporan. Jawab. Wah. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih atas tausiahnya siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doa penutup majelis. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.